Kenapa ya di dunia ini ada aja brand-brand tertentu yang tagline-nya bikin selalu keingetan? Kok bisa gitu sekalimat pendek itu nempel banget di kepala kita? Ternyata ini bukan karena hoki-hokian, soalnya ada beberapa aspek yang emang ketika dikonsider baik-baik pas bikin tagline, hasil tagline-nya ya bisa jadi bagus dan powerful. So, tanpa berlama-lama langsung aja deh kita mulai bahas apa aja aspeknya. Let's go! Sebelum masuk ke rahasianya, mending kita samain persepsi dulu nih soal apa yang disebut tagline. Kan kadang hal ini suka ketukar-tukar tuh sama satu hal lagi, yakni slogan. Ya kan? Padahal dua hal ini tuh punya beberapa perbedaan. Pertama dari segi tujuan. Tagline itu tujuannya ya buat ngebangun atau nguatin identitas brand. Jadi tagline ini sifatnya lebih ke arah long term dan gak bakal berubah-ubah. Sebaliknya, slogan itu sifatnya ya lebih buat jangka pendek, temporary lah. Soalnya slogan itu tujuannya cuma buat nge-boost suatu marketing campaign atau lebih spesifik lagi buat nge-boost promosi dari suatu produk tertentu. Jadi simpelnya nih, kalau tagline itu nempelnya sama brand, slogan itu nempelnya bisa sama marketing campaign atau sama produknya. Kedua, dari segi karakteristik. Nyambung ke poin sebelumnya, of course tagline dan slogan jadi punya cirinya masing-masing. Tagline biasanya mencerminkan semangat, visi, misi, atau bahkan brand history. Makanya bikinnya pun gak bisa asal, karena tagline ini berperan besar banget dalam membentuk brand perception. Nah, kalau slogan biasanya tuh lebih ngerepresentasiin benefit atau keunikan dan keunggulan suatu produk. Cuma ada juga sih nih slogan yang mirip banget ciri-cirinya sama tagline. Alias diksinya tuh lebih mencerminkan semangat gitu, bukan keunggulan produk. Biasanya slogan yang kayak gini tuh muncul dalam marketing campaign tertentu di waktu-waktu tertentu yang fokusnya pun bukan buat ngepromosiin suatu produk tertentu, tapi emang buat tujuan marketing lainnya. Nah, udah sama ya persepsi kita sekarang? Oke, mari kita lanjut. Kalau gue ditanya tagline apa sih yang paling gue inget, setidaknya ada dua nih. Pertama, tagline-nya Nike yang Just Do It, dan kedua, tagline-nya Indomie. Yap, yang Indomie seleraku itu loh. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, tagline ini jelas punya kesamaan. Mereka sama-sama simple, jumlah katanya dikit alias pendek banget. Diksinya juga nggak aneh-aneh non-sophisticated. Plus tagline-tagline ini juga gampang banget kan buat kita ucapin. Makanya belajar dari kedua tagline ini, gue bisa bilang kalau aspek simplicity and memorability emang wajib banget buat kita pikirin ketika mau bikin tagline. Tapi tentu aja satu aspek ini doang mah nggak cukup. So, mari kita lanjut ke aspek berikutnya soal aspek message atau pesan yang pengen brand kita deliver lewat tagline. Biasanya sih pertanyaannya tuh kurang lebih begini. Apa sih pesan yang pengen kita sampaikan soal brand kita? Apakah pesan-pesan motivasi atau ajakan penuh semangat? Atau justru pesan-pesan soal keunggulan brand? Atau malah pesan soal solusi yang pengen dan bisa brand kita tawarin? Nah, kalau kita udah ngedefine ini, kita tinggal combine aja tuh sama aspek simplicity and memorability tadi. Pakai diksi sederhana, kata-katanya juga pendek dan to the point aja. Dengan begitu, audiens pun bisa jadi langsung paham tuh sama pesan di balik tagline kita dan paham juga sama value apa yang mau brand kita bawa dan kedepankan. Masuk ke contoh deh, misalnya aja nih ya, ada teh botol sosro. Dengan tagline apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, mereka tuh mau nyampein pesan kalau hey para audiensku, kalian gak perlu loh bingung-bingung milih minuman apa pas makan, karena lo tinggal pesen sosro aja. Sosro ini bakal nyambung kok ke apapun pilihan makanan yang lagi pengen lo makan. As simple as that. Atau kalau brand luar yang terkenal itu misalnya kayak L'Oreal. Ada yang tahu tagline-nya apa? Yap, because you're worth it. Nah, pesan ini tuh merupakan pesan empowerment yang kuat banget. It's like apapun background dan kondisi lo tuh worth it. Dan karena lo worth it itu, brand gue juga mau ngasih lo produk-produk yang berkualitas tinggi nih. Nah, gitu deh kira-kira. Sekarang kita ngomongin emosi. Wah, udahlah ya.
Kalau tagline lo bisa at some point ngegabungin simplicity and memorability tadi, plus the clarity of the message, plus lagi bisa menyentuh perasaan audiens dan bikin mereka merasa terhubung secara emosional, most likely tagline dari brand lo bakal bisa berhasil dan lasting banget sih. Contoh, dulu kita kenal Nokia dengan tagline Connecting People. Nah, sadar atau enggak, tagline ini tuh bukan cuma simple dan berhasil nyampein value dari brandnya, tapi juga sukses ngebikin orang-orang merasa tersentuh secara emosional. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya cuma bisa ngandelin surat atau telepon kabel buat berkoneksi, jadi bisa ngerasa lebih gampang buat teleponan atau buat kontekan dengan kehadiran ponsel, yang mana Nokia pada saat itu bisa disebut sebagai salah satu pioneernya. Terus ada juga Impossible is Nothing dari Adidas. Kayaknya sih dari kata-katanya aja gue udah gak perlu jelasin lagi kali ya soal gimana tagline sesimpel ini bisa segitu ngenanya ke kehidupan orang-orang. Dalam. Lanjut, ketika kita ngomongin aspek-aspek yang berkontribusi ke kesuksesan tagline, aspek versatility and longevity juga pastinya harus dikonsider banget sih. Maksudnya apa? Ya maksudnya tagline lo harus bisa tuh nge-maintain brand identity lo dalam berbagai situasi dan konteks, serta dalam berbagai materi promosi dan iklan. Pertanyaan paling gampang buat menguji versatility atau longevity dari tagline tuh kurang lebih kira-kira kayak gini. Kalau gue ngerilis kategori produk baru, tagline ini masih bakal relevan gak ya sama overall brand gue? Atau kalau nanti zaman udah berubah dan makin canggih lagi, kira-kira tagline gue masih relevan sama zaman gak ya? Nah, kurang lebih gitu maksudnya. Balik lagi, tagline ini kan sifatnya bakal melekat sama brand. Bahkan harapannya ya bisa sampai selama-lamanya gitu kan. Makanya dua aspek ini penting banget, walau ya mikirnya pasti bakal susah banget, gue tahu. Apalagi untuk memenuhi aspek ini, kita tuh kayak jadi perlu ngeramal-ramal masa depan dikit sih. Jangan sampai kita malah ngalamin hal yang sama kayak KFC. Iya, jadi waktu masa-masa pandemi lalu, KFC tuh harus ngalamin momen berat ketika tagline dia yang berbunyi finger licking good harus di stop dan di take down karena ya udah gak relevan aja sama kondisi dunia yang lagi ngadepin COVID-19. Nah, kalau udah kayak gini, sayang banget kan, tagline yang tadinya udah ikonik dan membekas di ingatan, malah harus kita relain karena udah gak relevan. Masih seputaran tagline, aspek yang satu ini cukup bisa gue kategorikan sebagai aspek bonus sih. Kenapa? Karena ini most likely cuma bisa kita terapin kalau emang brand kita punya kekuatan segitu gedenya dari segi inovasi atau keunikan. Contoh paling gampang ya tagline-nya Apple, Think Different. Kalau dirunut, Apple itu kan hadir untuk membawa perubahan dan inovasi di dunia teknologi ya. Hal ini pun tampaklah dari produk-produknya yang udahlah inovatif dari segi desain dan feature, beda dan unik juga kan dari sistem operasinya. Nah, karena Apple punya kekuatan ini, mereka jadi bisa tuh ngekapitalisasi kekuatan tersebut ketika bikin tagline. Simpelnya ya, hubungannya tuh jadi dua arah gitu, antara keunikannya sama si tagline-nya. Di satu sisi, keunikan brandnya ngebantu Apple bikin tagline. Tagline-nya pun di sisi lain ngebantu dalam negesin brand identity-nya Apple sekaligus bikin mereka stand out dari para kompetitornya. Voilà, tagline Apple pun jadi salah satu tagline yang dinilai powerful banget sampai sekarang. Gue yakin memahami sejumlah aspek barusan emang belum cukup buat kita berhasil bikin tagline yang powerful and memorable. Soalnya ada proses yang panjang banget yang emang harus kita lewati dulu sebelum akhirnya kita tiba pada kata-kata. Gak bisa enggak, kita harus bener-bener ngerumusin dulu sih core values dari brand kita tuh apa, audiens kita itu siapa, semangat apa sih yang mau kita bawa, pesan apa yang mau kita sampaikan, problem apa yang mau kita jawab, terus kayak gimana sih persepsi brand yang mau kita bentuk. Semua pertanyaan ini kemudian gak cukup dijawab dan dirumusin, tapi juga harus diterjemahkan ke dalam sederet kata yang kita jamin bakal pas buat jadi tagline. Di sini proses brainstorming dan keterbukaan pun menjadi penting. Satu lagi tambahannya, kita juga perlu consider buat ngetes si tagline yang udah coba kita buat tadi. Tagline-nya udah cukup simple belum sih? Udah cukup memorable atau belum? Udah berhasil dalam nyampein pesannya atau belum? Gimana persepsi orang-orang soal brand kita lewat tagline itu? Intinya ya emang banyak banget lah yang harus dipikirin dan dijalanin. Gimana? Pusing? Atau jadi semangat nih buat bikin tagline? Ngomong-ngomong, pengen tahu deh, dari semua brand yang eksis, apa sih brand yang tagline-nya paling ngena di kepala dan hati lo? Coba komen ya.
Dan sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan see you in the next video. Bye!